Oke, tinggal satu fitur lagi yaitu di checkout. Tadi saya membuat akun untuk Ilham dan mengedit akun Toko Arif ya. Jadi saya akan transaksi dua orang itu. Pertama saya login dulu sebagai Ilham. Kemudian saya akan membeli produknya Arif tentunya ya. Mau kena satu, kemudian pasminanya satu. Nah, checkout. Nah ini kan nggak working kan ini kan. Oke, di keranjang checkout. Keranjang checkout. Oke, saya close semua dulu. Controller keranjang, function checkout. Nah ini. Kemudian di sini butuh M ongkir biaya. Ini ya, M ongkir biaya. Kemudian ada origin, ada destination. Oh, bener sih. Total biaya juga. Oke, berarti tak modif aja ya. Atau gini deh, saya echo dulu aja. Echo origin, dolar origin. Echo BR destination ini ya. Oh, emang ya sesuai lah ya. ID-nya pun bener kok. Saya hapus. Nah, di M ongkir ada biaya. Oke, kita buka modelnya. M ongkir. Untuk tampil distrik gak kepakai. Buang. Detail distrik gak kepakai. Buang. Nah, tinggal biaya ini yang kita modifikasi ya. Oke. Oh, ini buang saja. Ntar ini. Punya Anda mungkin nggak ada bagian itu. Lah, yang ini juga buang saja. Nah, tinggal kita echo response ini ya. Oke, kemudian kita deklarasi nah, dolar URL isinya untuk biaya dokumentasinya yang nih search calculate domestic cost. Metodenya jelas post originnya tadi berapa nih? Ini aja 62262. Kemudian untuk Ilham 31538. Beratnya 1000 gram. Korirnya JNE. Price-nya loss. Feedernya rahasia lah ya. Nah, yang penting kan ini toh. Tapi ini versi Google dan saya tidak mau Anda menggunakan Google. Nah, jadi paste, buang, 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 buang. Yang penting bodinya ini nih. Sama headernya ada ketambahan ini. Aset, nih header kan ada nih. Content type-nya beda ya. Sekarang application JSON. Nah, kemudian setelah itu ada asset application JSON. Nah, ini ya. Ini header. Kemudian untuk body URL-nya ini URL-nya. Calculate domestic cost. Saya copy dolar URL. Ini saya ganti menjadi dolar URL. Atau langsung dihajar di situ ya tidak apa-apa nih. Kemudian yang kedua, dia butuh post fill body. Nah, di sini kurawalnya sampai sini berarti curel post fill isinya HTTP query. Nah, ini query data. Dia minta apa aja ini? Origin, destination. Nah, ini data origin, dolar origin. Data destination, dolar destination. Apalagi nih, data wake, dolar wake. Apalagi courier. Oke. Data courier, string JNE. Apalagi preacher loss. Data price, isinya loss. Nah, dolar data. Nah,
berarti di sini tak masukkan dolar data titik koma. Nggak usah titik koma. Kemudian ini sudah saya echo, ini contekannya kita close. Sudah ya, ini sudah saya echo ya. Kemudian ini kita exit. Mana exit ini? Exitnya sini. Exit. Dah save. Key-nya masih belum sesuai dengan key punya saya. Saya copy lagi. Itu kan punyanya siswa lain. Kemudian, nah, origin file request. Oh, destination field on the required tag. Error field validation for destination fields. Origin destination. Ntar. Origin destination. Oke, sebentar ya. Metodenya ini sudah post. Oh, ini nih post fieldnya ada dua. Hmm, oke, kita save. Origin filet. Origin filet HTTPS commerce calculate domestic cost data. Siapa tahu variabel data itu aneh gitu ya. Siapa tahu. Mm, 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 mm. Data origin, destination, wake. Coba saya ini aja. Exit. Nah, ada semua sih. Kalau sama HTTP build query, HTTP build query data save. Nah, ya, ya bener lah ya udah begini ya. Coba saya googling aja nih. PHP curl post field array. Nah, mm, 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 mm. Params. Ya array ya di sini params. Oh, dia yang tanya. Jawabannya HTTP build query curl opt post fields. Sama sih ya. Curl opt post fields. HTTP build query kemudian dikasih data. Oke, kemudian content type asset mungkin A-nya udah gede. Gini ya. Gak working. Di sini. Asset content type key. Oke, headers. Ini C-nya kecil. Oh, ini nih, asepnya ini. Ah, spasi. Nih, azab bidah nih. Masih gak working. Asep content type key. Oke. Coba yang content type-nya nggak tak kasih deh. Oke, kita save ya. Nah, dapat akhirnya. Voila. Uh, Tinggal kita biasa. Bola response, JSON decode. Ini encode ya ini ya. Decode, response, true. Nah, kita print response. Kita save pakai Ctrl S di keyboard. Nah, dapat outputnya data. Oke. If reset response data dan tidak kosong response data. Nah, return response data. Kalau kosong, return array kosong. Akhirnya dapat nih. Save. Saya Ctrl S di keyboard ya. Saya terima di sini data biaya. Oke, kemudian antar mukanya adalah view checkout.
Nah, nah di sini biaya kan. Nah, saya print aja nih. PHP, print R, dolar biaya, save. Nah, ini dia. Name, code, service, description, cost, etc. Udah nggak perlu indek-indekan ini ya. Langsung biaya saja. Nah, kemudian name, code, service, description. Di sini description, langsung name. Name, nah, description. Description ada, service-nya ada, JNE rec. Misal berarti spasi service ya. Service, kemudian ini lihat. Untuk cost ETD nggak masuk lagi, jadi nggak perlu gini. Ah, hmm, Control S di keyboard saya menekan Control S. Saya refresh dropdownnya. Nah, working kan, ya kan? Ini cost ETD, estimate time ya. Refresh lagi. Nah, gini dong. Karena ini duit. Nah, ini ya, duit itu yang cost kan tak nomor format. Hmm. Nah, enak kan? Nah, tinggal tinggal milih gitu ya. Kemudian print R-nya saya buang, Ctrl S lagi. Nah, oke, aman lah. Loh, loh, saya merusak apa itu? Kok kosong? Hmm? Kok kosong tiba-tiba? Iya, iya. Coba di sini saya echo dulu deh. Response. Kok tiba-tiba kosong ya? Lewat tengah malam terus datanya kosong. Yah, daily limit exit. Oh my God. Keranjang M ongkir. Kena daily limit ya. Aduh, gimana nih solusinya? Oh, bisa pakai punyanya sih, yang nggak ada skripnya di sini. Punya siapa nih ya? Nah, coba dari hasil riset saya deh. Siapa tahu ada, ini punya saya juga. Siapa tahu ada punya yang lain. Ini punya saya juga. Ntar, punya saya juga. Terakhir, Bismillah. Ya, punya saya juga. Kena daily limit exit ya. Kena pembatasan ini. Aduh. Ya sudah, saya blind code ya, ngoding buta. Jadi ya semoga aja bener gitu aja lah ya. Tidak apa-apa. Kemudian waktu check outnya, check out ongkir terpilih itu didapat dari data biaya, kemudian dolar ongkir. Berarti nggak pakai cost nih. Nih, nah dapatlah ongkir terpilih. Ongkir terpilih di M keranjang. Kita buka M keranjang, function check out. Ongkir terpilih. Nah, ongkir terpilih untuk biaya itu nggak pakai cost value, langsung value. Ini nggak pakai cost value, langsung value. Oke, kemudian untuk estimasinya, ini langsung estimasi itu waktu ya, ETD. Kemudian layanan itu description, nama ekspedisi itu di sini ada dolar nama ekspedisi. Tak cek lagi di keranjang. Nama ekspedisi didapat dari biaya name. Ya betul sih memang biaya name. Betul ya nama ekspedisi, description, cost sama ETD sudah semua. Sudah semua kemudian tinggal di check out sebenarnya nih. Ongkir terpilih value. Oke lah, sudah saya yakin sudah semua sih. Tapi pembuktiannya nanti ya di video susulan atau sebentar.
Saya cek Waskita. Saya akan minjem API Anda. Oke, tidak apa-apa. Ini demi materi ya. Kita buka digital business kelas 3. Katakanlah yang ini deh, laporan produk. View all submission. Nah, kita pinjam punyanya si A nih, submit. Nah ini, Ratri, Sutiani, Sutiana. Nah, back, submit for grading. Nah, ini skripnya ini kan. Tak pinjam ke Anda ya. Oke, sini buka. Satu kok. Sama sekali. Aduh. Down tapi belum jadi buka di folder. Ah, sudah nih. Saya buka, kemudian marketplace, member, application. Dia ada API itu di model M Ongkir. Nah, lah ini juga punya saya juga. Aduh, iya ya, sekelas kan pada pinjam punya saya. Nah, coba email. Nggak bisa nakal saya. Shirley. Ini kelas kalian. Nah, resi rating. Nah, ini dia. Application model M Ongkir. Nah, ini pakai key-nya si Shirley nih. Kita copy. Ini punya saya. Berarti ini saya close. Ini saya close. Ini saya close. Saya close. Kembali ke sini. Kena pembatas. Kena pembatasan. Jadi saya coba pakai key yang lain. Misal ini ya. Biaya. Ini kan key punya saya. Saya ganti dengan. Nah, ini key pribadi Anda masing-masing. Yang penting gak kena pembatasan gitu ya. Saya save dulu, saya refresh. Nah, dapat nih ya. Oke, kemudian checkoutnya ini saya buang, saya save. Saya pilih yang 15.000. Oke, checkout. Oke, name controller keranjang baris 66. Keranjang baris 66. Oh ini nih biaya name. Di sini ada data biaya name. Sebentar. Oh, nama ekspedisinya nggak ada sih di sini ya. Ya sudah, data biaya name ini saya buang saja menjadi ongkir terpilih. Nah, sini save, saya Ctrl S, DM keranjangnya. Ini variabel nama ekspedisi jadi nggak ada. Saya ganti di sini dolar nama ekspedisi. Nah, ini menjadi ongkir terpilih name. Nah, ini keluar ya. Kalau begitu di M ongkir bagian eco-nya ini saya matikan. Saya save lagi di keyboardnya, refresh. Nah, 15.000 check out. Value M keranjang 84.
M keranjang baris 84. Nah ini. Ongkir terpilih value. Hmm, 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 hmm. Ongkir terpilih itu ongkir terpilih. Sip ya. Dapatnya bukan value ya. Ya description atau service ya. Ntar kolom value ini duitnya ini ya. Duitnya itu cost ternyata. Oh my God. Cost. Nah, oke. Save lagi. Enter lagi. Coba sekali. Bismillah. Nah, berhasil. Voila, it works. Oke, itu video panjang saya. Selamat menikmati, selamat mempraktekkan. Selesaikan dulu. Bila ada kendala, hubungi rumah sakit terdekat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.